Hai, 1000 hari pertama menuju PSD. Teman-teman sekalian, apakah dari teman-teman sekalian ada yang punya pengalaman atau mungkin justru tertarik penelitian dengan hewan coba? Selama ini, barangkali teman-teman, khususnya teman-teman di bidang gizi, kita cenderung lebih banyak penelitian langsung di manusia, di pasien, di masyarakat, di anak balita misalkan, atau di lansia misalkan gitu ya. Cukup jarang teman-teman khususnya di bidang gizi melakukan penelitian dengan hewan coba untuk melakukan eksperimen tertentu gitu ya. Saya pribadi dulu ketika di jenjang sarjana, saya dulu penelitian di hewan coba, saya menerapkan intervensi untuk melihat kandungan serat di dalam nata de coco. Saya uji cobakan ke tikus Praudoli selama 4 minggu. Saya berikan tikus tersebut makanan yang tinggi kolesterol sampai tikusnya hiperkolesterol. Kemudian saya berikan intervensi dengan nata de coco. Berapa banyak sih nata de coco yang dibutuhkan untuk bisa menurunkan kolesterol LDL, kemudian trigliserida, kolesterol total, serta dapat meningkatkan kolesterol HDL. Itu membutuhkan nata de coco seberapa banyak sih? Nah, nanti itu penelitian tersebut pada akhirnya menjadi penelitian dasar untuk penelitian lebih lanjut di manusia, sehingga harapannya saat itu dengan data yang didapatkan kita bisa mensuggest berapa banyak sih seorang manusia ya bisa mengonsumsi nata de coco dengan tujuan untuk bisa menurunkan profil kolesterolnya atau memperbaiki profil kolesterolnya. Idenya sederhana, hanya saja menjadi tidak sederhana ketika kita bicara tentang berapa kemampuan kita di dalam menghitung dosis, kemudian juga bagaimana merawat tikus, mengambil sampel darah dari tikus tersebut, kemudian eh, pemeliharaan tikus selama beberapa minggu misalkan, itu tentu membutuhkan keterampilan tersendiri. Nah, teman-teman sekalian, terkhusus buat kalian yang tertarik untuk melakukan uji coba, penelitian uji coba dengan hewan coba, sebenarnya peluangnya sangat terbuka, banyak banget ya. Ketika kita melakukan penelitian dengan hewan coba, kita bisa atau itu bisa bertujuan untuk memahami penyakit, bagaimana mekanisme munculnya penyakit, bagaimana juga kita mengendalikan lingkungan, karena kan ketika penelitiannya dengan hewan coba, segala hal itu relatif bisa kita kendalikan. Pemberian pakan, pemberian lingkungannya kita kendalikan, paparan-paparan lain kita kendalikan, sehingga bias itu relatif lebih rendah dibandingkan penelitian di masyarakat yang tentunya uh, risiko atau potensi biasnya cukup tinggi. Kemudian juga penelitian di hewan coba ini juga bisa digunakan untuk bagaimana sih pengenalan atau ketika kita mengembangkan sebuah intervensi terapi diet misalkan dengan bahan-bahan tertentu yang mungkin belum bisa diuji cobakan di manusia secara langsung, bisa diuji cobakan di hewan coba terlebih dahulu. Nah, teman-teman sekalian, di S3 FKK di S3 FKKMK UGM ya, di Prodi Ilmu Kedokteran dan Kesehatan di UGM ini, ada banyak teman saya yang tertarik untuk melakukan penelitian di hewan coba. Saya pribadi tidak gitu ya. Saya pribadi langsung ke manusia karena produk gizi diet yang saya nantinya akan saya intervensi itu sudah terbukti tidak ada permasalahan di manusia sehingga bisa dikonsumsi sebagaimana halnya makanan gitu ya. Berbeda dengan barangkali formula-formula baru, sediaan baru, obat-obat baru yang mungkin memang belum pernah dikaji sebelumnya, efeknya di manusia itu bisa dikembangkan terlebih dahulu di hewan coba. Nah, jadi penelitian di hewan coba ini sebagai preclinical testing ya, data yang didapatkan nanti bisa menjadi dasar dari clinical testing atau uji coba pada manusia gitu. Nah, teman-teman sekalian, walaupun penelitiannya di hewan ya, bukan berarti tidak perlu menggunakan ethical clearance ya. Jadi kalau di manusia kan kita tahu ya, kita perlu mengajukan izin ya di Komisi Etik Penelitian Kesehatan ya, memastikan bahwa manusia sebagai responden, orang yang terlibat atau dilibatkan di dalam penelitian itu apa namanya
tidak dirugikan. Nah, hewan coba itu juga ada ya, walaupun bukan komisi etik ya, sebenarnya ada ya komisi etik khusus hewan coba itu sebenarnya ada. Namun di Indonesia tersendiri ketika penelitian melibatkan hewan coba itu kebanyakan komisi etik penelitian kesehatan itu sudah melibatkan juga penelitian-penelitian yang melibatkan hewan coba. Jadi bisa mengajukan ethical clearance ya, EC di KEPK secara umum di Indonesia. Nah, kenapa ini tetap dilakukan ya? Walaupun kita tidak tidak dimarahi hewan gitu ya, atau seperti manusia pada umumnya, tetapi konteksnya tetap sama bahwa kesejahteraan hewan tetap terjaga gitu. Kemudian hewan dalam tanda kutip tidak dirugikan, dan tentunya memastikan bahwa perlakuan terhadap hewan ini tetap istilahnya manusiawi ya, humanis gitu ya. Jadi tetap mempertimbangkan tidak menyakiti ya, tidak merenggut begitu banyak hak dari hewan coba. Jadi tetap bisa hidup sebagaimana mereka selayaknya hidup gitu ya. Jadi tidak mentang-mentang gitu. Jadi sebenarnya ada banyak gitu ya teman-teman. Dulu ketika saya melakukan penelitian di hewan coba, saya mengajukan di komisi etik di FKU Undip waktu itu ya, puji Tuhan diberikan kelaikan etiknya ada, sehingga memang saat itu penelitiannya di hewan ya tetap ada ethical clearance-nya. Ada beberapa prinsip yang nanti mungkin di kesempatan lain teman-teman akan coba saya jelaskan gitu ya, ketika kita mendiskusikan, coba nanti kita diskusikan di lain kesempatan terkait dengan bagaimana kode etik atau ethical clearance gitu ya untuk penelitian di manusia dan penelitian di hewan coba. Nanti mungkin jadi topik diskusi selanjutnya. Nah, teman-teman sekalian, kalau dulu kan saya penelitiannya menggunakan tikus gitu ya, itu ada aturannya sendiri bagaimana ukuran kandangnya. Oh, kandang ukuran sekian senti kali sekian senti kali sekian senti ya, panjang lebar tinggi. Itu bisa untuk berapa hewan sih? Bisa untuk berapa tikus sih gitu. Jadi biar bagaimana caranya biar kandang itu tidak terlalu sempit, tetapi juga kita tetap memperhatikan kalau kandangnya terlalu luas, tentu akan makan space yang cukup besar di laboratorium untuk penyimpanan hewan coba. Dulu saya menggunakan sekitar 35-40 tikus, sekitar kandangnya mungkin satu kandang untuk 2 tikus. Jadi satu kandang ya, kandangnya kandang dari baskom plastik kotak gitu ya, itu ukurannya cukup besar, dibagi 2, ada sekatnya tersendiri, dan di sekatnya itu bukan berarti sekat mati ya, sekat yang tidak tembus pandang, tapi yang dulu saya gunakan itu sekatnya tembus pandang, sehingga tikus merasa ada temannya gitu ya, tidak sendirian, tidak stres ya. Karena kalau hewan cobanya stres itu nanti akan berpengaruh terhadap hasilnya gitu ya. Mungkin hewannya jadi nggak mau makan, mungkin juga gerak terus, atau justru sakit gitu ya, dan akhirnya penelitian kita jadi tidak berhasil. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa menjaga kesejahteraan dalam tanda kutip gitu ya, well-being dari hewan coba, apapun hewan cobanya. Kebetulan pengalaman saya di tikus Galur Spraudeli dari ukuran 150 kalau saya tidak salah, 150 gram hingga ukuran 300 sampai 350 gram. Jadi besar sekali, hampir satu botol air mineral gitu ya. Jadi cukup besar saat itu. Karena memang pemberian pakannya, pakan hiperkolesterol, ada otak, kemudian juga ada minyak babi saat itu, dan ada beberapa komponen lainnya memang bertujuan untuk membuat tikus tersebut mengalami hiperkolesterolemia. Nah, teman-teman sekalian, tadi saya sampaikan di dalam melakukan penelitian di hewan coba cukup banyak yang harus dilakukan, tetapi hal mendasar salah satu utamanya tentu adalah bagaimana kita melihat dosis respon. Nah, sebelum kita bicara tentang dosis respon, tentu kita perlu memperhatikan konversi dosis. Nah, di tabel berikut, nah ini adalah tabel konversi dosis dari beberapa hewan coba yang ya banyak dilakukan penelitiannya, khususnya di Indonesia, mulai dari di sini tikus dengan mouse dengan rat itu. Kalau mouse itu yang tikusnya kecil ya, istilahnya musculus ya, mencit gitu ya, itu yang kecil ya, tikusnya putih kecil ya.
Berbeda dengan red di sini bisa Spraudoli ya, yang memang bisa besar, yang warnanya juga putih ya. Kalau berbeda dengan tikus got yang bisa sampai segede kucing ya. Saya kok belum pernah melihat itu penelitian dengan tikus got gitu ya, tikus wiro gitu kalau di Jawa istilahnya, bisa sampai gedenya minta ampun. Mungkin penelitinya malah takut gitu ya, tikusnya bisa gede banget. Tapi bisanya menggunakan tikus galur Spraudoli yang beratnya bisa sampai sekitar 200 gram. Kemudian juga dengan marmut, kelinci, kucing, monyet itu juga bisa, anjing itu juga bisa. Walaupun tadi saya sampaikan penelitian saya dulu menggunakan Spraudoli. Nah, di tabel ini yang dikembangkan oleh Lawrence and Bocarah ini, teman-teman, langkah pertama adalah kita tentukan dulu manusia ya. Ini langkah pertama, manusia 70 kg itu konversinya kepada tikus 200 gram ya, Spraudoli 200 gram itu sekitar 0,018. Jadi langkahnya dari kiri dulu, terus kemudian pilih yang atas, kemudian dapat angka berapa, 0,018. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana implementasinya? Di sini saya ada contoh. Misal nih, di penelitian ini misal di penelitian sebelumnya ada informasi bahwa intervensi menggunakan bunga telang ya pada manusia dengan berat badan 60 kg itu ternyata membutuhkan bunga telang sebanyak 20 gram ya, bunga telang ya 20 gram. Kemudian diketahui bahwa konversi manusia 70 kg ke tikus Spraudoli yang 200 gram itu 0,018. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana atau berapa dosis bunga telang yang bisa diberikan kepada tikus galur Spraudoli dengan bobot 150 gram setiap harinya. Itu butuh bunga telang berapa? Kenapa kita penting ini? Bukan cuma bicara tentang berapa sediaan yang harus kita berikan kepada setiap tikus setiap harinya ya, tetapi juga bicara tentang bagaimana kita persiapan. Dulu saya menggunakan nata de coco, persiapan saya banyak sekali sehingga saya harus beli nata de coco satu kardus besar sekali, kemudian saya keringkan dan kemudian saya berikan ke tikus. Jika kita bisa mengetahui berapa dosis minimal untuk seekor tikus dengan bobot sekian gram misalkan, maka kita bisa persiapan gitu ya. Nah, dosis ini tentu tidak satu kelompok satu dosis, tetapi nanti akan kita bermain dosis gitu ya. Jadi ada efek dosis. Dosis paling rendah sekian, dosis paling tinggi sekian misalkan. Nah, maka nanti kita bisa bikin berapa kelompok. Kalau dulu saya 6 kelompok. Dosis paling rendah 0, dosis paling tinggi sekian gram misalkan. Nanti dosis-dosisnya akan berjenjang. Jadi efeknya kita tahu nanti ketika kita melihat misalnya tadi adalah serum profil kolesterol misalkan, nanti kita bisa melihat berapa sih gradasi perubahan profil kolesterol dari pre menjadi di middle kemudian menjadi post, itu ada perubahan berapa. Nah, kita perlu mempersiapkan itu semua. Untuk sebab itu ini bisa menjadi latihan gitu ya. Berapa banyak dosis bunga telang yang kita butuhkan untuk satu ekor tikus, satu dosis gitu ya. Itu berapa satu harinya. Nah, cara menjawabnya datanya kan dalam 70 kg kalau untuk manusia. Maka kita konversi 20 gram bunga telang dibagi 60 kg berat badan manusia dikali 70 kg data, sehingga ada sekitar 23,33. Artinya kalau manusia 60 kg itu butuh 20 gram, maka manusia 70 kg butuh 23,33 gram. Ini manusia. Nah, pertanyaannya kan pada tikus. Nah, maka konversikan ke tikus kebutuhannya berapa? Maka 70 kg manusia itu dikonversi ke tikus itu kan 23 ya, 23,33 dikalikan dengan 0,018. Ini adalah 0,42. Nah, karena tikusnya itu kan bukan 200 gram, tikusnya 150 gram. Jadi kalau tikusnya 200 gram, dia butuh 0,42 gram bunga telang. Tapi di pertanyaan, di penelitian kita, tikus kita itu bukan 200 gram, tikus kita itu cuma 150 gram.
Maka untuk tikus kita yang 150 gram, dosis bunga telangnya 0,42 tadi dibagi 200 dikalikan 150. Maka dosis untuk tikus 150 gram 0,31 gram bunga telang. Bagaimana kalau tikusnya apakah sama? Nah, dulu teman-teman sekalian ketika tikus yang saya beli, waktu itu saya beli di IPB ya, cukup jauh karena di Jogja saat itu kehabisan, di Semarang belum ada. Jadi kami berangkat ke Bandung ke Bogor, ke IPB Bogor. Nah, di sana kami pesan untuk tikus ukuran 120 sampai 150 gram. Memang rata-rata ya sekitar 150 gram. Namun demikian ketika di aklimatisasi 1 minggu, kemudian diberikan intervensi, kemudian juga setelah 1 minggu sampai ke minggu keempat itu diberikan intervensi setiap harinya, itu ternyata banyak tikus yang beratnya itu bervariasi dari dari akhir aklimatisasi. Aklimatisasi itu adalah apa ya namanya, semacam stabilisasi ke lingkungan. Jadi karena lingkungan tempat penelitian saya saat itu di UGM itu berbeda dengan lingkungan tempat tikus tersebut berasal, sehingga biar tidak stres, tikus perlu perlu dibiasakan, perlu distabilkan kondisinya gitu ya dengan lingkungan yang baru. Dulu aklimatisasi itu 1 minggu saya di laboratorium. Selain biar tidak stres, biar tikusnya juga lebih jinak gitu ya. Jadi kan tangan kita kan bukan tangan peternak tikus, tempat tikusnya dikembangkan, tetapi tangan kita mungkin belum terbiasa atau tikusnya juga mungkin tidak familiar dengan kita, sehingga biar lebih jinak diaklimatisasikan. Nah, selesai aklimatisasi itu ternyata tikus-tikusnya itu beratnya itu berbeda-beda, sehingga memang di dalam perhitungan dosis ini ya disesuaikan dengan berat atau bobot dari tikus tersebut. Tidak bisa saya kan pesannya 150, nah, bukan berarti seperti itu. Kita timbang satu persatu, kita berikan bobot, kita berikan intervensi sesuai dengan bobotnya. Maka nanti ada list gitu ya, bisa ada list. Oh, kalau tikusnya 150 gram, butuhnya bunga telang misalkan 0,31 gram misalkan. Nanti kalau tikusnya 200 gram, bunga telangnya berapa? 180 gram bunga telangnya berapa? Gitu ya teman-teman sekalian. Jadi itu adalah contoh soal untuk konversi untuk ketika kita mau penelitian menggunakan tikus. Nah, biar coba teman-teman bisa paham, coba bisa jawab latihan berikut. Nah, kita kalau melihat dari Permenkes 2019 nomor 28 ya tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi, kita tahu bahwa angka kecukupan gizi vitamin C kita ambil let's say gitu ya 90 mg untuk manusia 60 kilogram berat badannya. Kemudian di penelitian sebelumnya kandungan vitamin C pada jambu biji 100 gram itu ternyata kandungan vitamin C-nya adalah 228,3 mg. Nah, konversi berat manusia 70 kg ke tikus Gallurus plowdolii 200 gram adalah 0,018. Pertanyaannya, berapa banyak jambu biji kita perlu berikan ke tikus Gallur SD jika tikusnya sudah obesitas? Kita buat obesitas 300 gram ya. Jadi kita buat tikusnya obesitas 300 gram, berapa banyak jambu biji? Ketika diinformasikan jambu biji per 100 gramnya adalah mengandung vitamin C 228,3 mg vitamin C. Coba dijawab di kolom chat gitu ya. Kita belajar bagaimana menentukan dosis pada penelitian menggunakan hewan coba. Gitu teman-teman sekalian, semoga bermanfaat buat teman-teman khususnya yang tertarik untuk penelitian menggunakan hewan coba. Semoga ini bisa menjadi insight ya. Menarik kalau penelitian di gizi bisa menggunakan hewan coba. Untuk barang-barang ekstrak ataupun sesuatu yang relatif baru belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya bisa diuji cobakan di hewan coba tikus misalnya gitu ya. 1000 hari pertama menuju PhD kita lalui dengan berbagi, belajar bareng. Saya menjadi lebih baik, tentunya teman-teman harus semakin lebih baik lagi. Semoga bermanfaat.